kita kita bertemu lagi di Zoom kelompok besar ya. Alhamdulillah setelah berpisah selama 1 minggu lebih. Ternyata kangen juga kita sama eh, Pak Jendri. Loh, Baik, Kak coba Pak Jendri. baik Ketemu Bapak lagi, Ibu. Bu. Lama nggak ketemu. Iya, aduh. Ini Pak Jendri juga kepala sekolah Kak ya ini, sama seperti Bu Eli. Wah, belum, Bu. Masih tenaga honor, Bu. Kepala dinas dia. Pak Alvin itu, Pak Alvin yang kepala sekolah SMA itu. Pak Alvin kan. Oke, baik, saya izin share ya dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Lanjut Bu Ketua Suku. Ya, Bu. Oke, baik. Ini akan kami bagi per slide. Nanti akan saya persilakan beberapa teman yang lain untuk mempresentasikan slide yang ditampilkan. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Topik yang keempat ini tentang sekolahku yang bineka. Kami kelompok 4, ada Ibu Perawati, ada Ibu Rayuni, ada Pak Salam, ada saya sendiri Rahmatul Latif, kemudian ada Pak Robertus Hanu, dan ada Bapak Salvinus Hadu. Ini tadi sempat kami merekam. Ini sebenarnya PPT-nya ini dalam bentuk video, tapi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya download dalam bentuk PDF, jadi ini tidak bisa terputar. Ini foto dokumentasi kami tadi pada saat diskusi tentang ragam atau bineka yang ada di sekolah kami masing-masing. Karena kami ini dari pas juga dengan temanya, kami ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari NTT, jadi dari berbagai pulau. Baik, kemudian untuk capaian pembelajaran, setelah mempelajari topik 4 tentang sekolahku yang bineka, peserta diharapkan yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik, untuk alur pembelajaran kita ini itu dimulai dari diri. Ada beberapa pertanyaan penting. Saya mungkin mau persilahkan ke Pak Salam, bisa membacakan untuk slide ini. Pak Salam, silakan. Ya, terima kasih Ibu Rahma. Mulai dari diri, pertama adalah keragaman apakah yang dimiliki oleh sekolah Anda. Yang kedua, apa saja dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut. Yang ketiga, tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Aktivitasnya ialah cerita keragaman suku yang ada di sekolah. Di SMA Negeri 9 Goa terdiri baik guru maupun siswa berasal dari beberapa suku yang berbeda. Pada akhir semester ganjil, siswa kelas 12 ingin mengadakan pentas seni. Ada beberapa guru yang mengusulkan agar pentas seninya menampilkan tarian dari suku Makassar. Karena mayoritas siswa dari suku Makassar, namun beberapa siswa tidak setuju karena merasa didiskreditkan. Aktivitas yang kedua, Ibu Rahmas sebagai kepala sekolah melakukan rapat dengan semua guru dan perwakilan siswa untuk membicarakan masalah tersebut. Akhirnya disepakati penampilan tarian masing-masing mewakili daerah atau suku siswa. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga kedamaian di sekolah dan mengakomodasi semua suku yang ada di sekolah tersebut. Baik, Pak Salam, terima kasih. Berikutnya untuk silakan Ibu Pera. Baik, terima kasih. Aktivitas cerita keragaman bahasa SMK SL. Siswanya berasal dari suku dan bahasa yang berbeda.
Siswa atas nama Salam di sekolah menggunakan bahasa Banjar. Siswa atas nama Salvinus menggunakan bahasa Manggarai. Akhirnya, terkadang ada ketersinggungan di antara siswa tersebut. Aktivitas 2, cerita keragaman bahasa. Bu Pera sebagai kepala sekolah melakukan rapat dengan guru-guru dan perwakilan siswa dan menghasilkan aturan bahwa setiap warga sekolah berada di lingkungan sekolah, maka semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Refleksi. Berdasarkan simulasi 2 kasus tersebut, mari kita renungkan dan didiskusikan beberapa hal. Yang pertama, apakah pihak yang terlibat menerima keputusan tersebut? Yang kedua, apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul setelah pengambilan keputusan tersebut? Yang ketiga, hal positif apa yang dirasakan atau didapatkan dengan keputusan tersebut? Baik, Bu Pera. Suara hilang, suara hilang. Ya? Masih saya, Bu Rahma? Suaranya hilang, Bu, nggak kedengeran. Sepertinya diganti, Bu. Oh. Masih Ini Bu ada. Pera. Ya, baru ada suaranya. Silakan Bu Rayuni. Halo. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari paparan teman saya. Konsep implementasi toleransi di sekolah, budaya kelas. Yang pertama manajemen kelas, yang kedua metode dan bahan ajar, yang ketiga suasana dan lingkungan belajar. Kemudian kegiatan siswa, manajemen kegiatan, aktivitas kegiatan atau program, materi atau konten. Kemudian untuk budaya sekolah ada 2, kebijakan dan lingkungan sekolah. Lanjut. Demikian untuk konsepnya. Selanjutnya konsep yang kedua, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Yang pertama olahraga dan pemahaman, yaitu pertandingan persahabatan. Yang kedua permainan tradisional. Kemudian seni budaya dan agama, bagiannya adalah pentas seni, Jumat ibadah, dan untuk kolaborasi ada bekerja sama dengan sekolah lain dalam kegiatan membuat tari kreasi, kemudian lagu daerah dan lain-lain. Yang selanjutnya media komunikasi visual seperti mading dan sosial media. Pak Robertus bisa? Silakan Pak Robertus melanjutkan untuk bagian aplikasi. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Untuk menguatkan kebinekaan di sekolah bisa dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat aturan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah yang beragam suku dan bahasanya. Kemudian kolaborasi, kelompok belajar, pemilihan ketua organisasi, tidak membedakan gender dan agama. Kemudian berikut, mengadakan pentas seni, yang menampilkan kesenian khas dari berbagai daerah. Yang berikut, memberikan bantuan kepada warga sekolah atau keluarga yang terkena musibah tanpa membedakan status sosial, suku, dan agama. Yang berikut, mengadakan pameran jajanan
jajanan makanan khas daerah masing-masing siswa atau guru. Ya. Tantangan dalam membuat program tersebut akan ada tantangan tersendiri pada setiap program. Tantangan tersebut dapat berasal dari guru, siswa maupun orang tua siswa. Ada yang tidak setuju dengan program yang direncanakan atau dilakukan karena merasa tidak diakomodasi. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu untuk kelompok kami ini tentang sekolah yang bineka. Saya persilakan. izin saya bertanya boleh? Siapa dan siapa? Saya Bu Emma, Bu. Oh, Bu Emma, iya, silakan Bu Emma. Iya, Ibu ini luar biasa. Terima kasih ya atas kesempatannya nih. Saya lihat bagus ya. Cuma saya ingin bertanya tadi ada tantangannya ya Bu, yang slide terakhir kan? Slide terakhir ada tantangannya. Nah ini bagaimana cara menanggulangi dari tantangan ini? Begitu aja Bu Rahma. Oh iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Emma. Bapak Ibu kelompok 4, adakah yang bisa memberikan penjelasan seperti apa solusi atau apa yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Pak Salam mungkin atau Pera, silakan. Pertanyaannya Bu Emma, apa yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Kan tadi tantangannya yang bisa berasal dari guru, siswa maupun orang tua siswa. Jadi ada yang tidak setuju dan atas program yang kita lakukan ini, yang kita rencanakan. Ya baik, mungkin saya bisa tanggapi. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan tantangan yang diambil, sekolah ketika memberikan sebuah program, ketika itu tidak diterima oleh pihak sekolah, baik itu orang tua murid maupun siswa tersendiri, maka kita melakukan kajian kembali ketika program itu tidak sesuai dengan sasaran atau minat dan pemahaman orang tua siswa, sehingga kita sebagai pemimpin melaksanakan itu. Ya, mungkin itu sebagai solusinya. Dan ketika sudah menemukan solusi dari pemimpin itu sendiri, dan kita akan melakukan evaluasi kembali itu melibatkan orang tua siswa. Mungkin seperti itu yang saya tanggapi. Ya, terima kasih Pak Alvin. Jadi seperti itu Bu Emma. Mohon izin Pak Robertus mungkin bisa mute dulu mic-nya. Pak Robertus. Ya, terima kasih Bu Rahma dan pertemuan satu kelompok. Iya Bu Emma, jadi saya tambahkan sedikit. Di sini juga di slide ini ada mungkin sudah ada gambaran sedikit seperti apa yang akan kami lakukan ketika menghadapi tantangan ini. Jadi kami selain tadi yang disampaikan oleh Pak Alvin, karena Pak Alvin ini pengalaman sebagai kepala sekolah, ketika ada hal-hal yang tidak disetujui oleh warga sekolah, baik itu beberapa guru, siswa maupun orang tua siswa, maka program tersebut atau keputusan tersebut bisa dievaluasi atau direfleksi kembali. Kemudian kita melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat, seperti itu. Itu untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan program ini. Seperti itu Bu Emma, terima kasih atas kontribusinya untuk bertanya. Terima kasih, ini berbagi pengalaman dengan Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Baik, masih ada Bapak Ibu lain yang ingin ditanyakan dari presentasi kami ini tentang sekolahku yang bineka. Ini mungkin kalau yang Bapak Ibu yang menemukan sekarang kurikulum Merdeka kan ini ada ya di salah satu tema P5.
yang Bhinneka Tunggal Ika ini mungkin bisa jadi kita masukkan sebagai salah satu program untuk mewujudkan sekolah yang bineka. Adakah Bapak Ibu yang mau dikomentari? Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Sudah Dari mantap. kami. Ya, terima kasih. Saya masih sama seperti yang di kelompok berapa tadi loh, Bu? Misinya belum ada. Ini kami sesuai yang di LK Iya. Bu Nila. Apa namanya? Format ini sesuai yang ada di LK. LK. Iya kan itu tadi kan yang aplikasi itu harus ada tantangan dan misi. Jadi apa ya tadi pas di alur pembelajaran tadi loh Bu. Bu Rahma, Kan. coba lihat poin yang paling bawah, Bu Rahma. Iya. Ini ya di tantangan ya. Di aplikasi itu kan Bu. isinya berisi Ya, itu, tantangan Bu. dan Klik Bu Rahma. Yang mana ini ya Iya. tantangan? Di atas Nggih. Bu. Yang di alur Atasnya tantangan Bu Rahma. Oh, di atas tantangan. Oh, ini ya aplikasi. nggih, di aplikasi. Nggih. Nah, Ini kan maunya ada pameran jajaran dan lain-lain itu. Nah, tantangannya tadi udah itu. Terus diaplikasikan tadi ada tantangan dan misi untuk menerapkan konsep tersebut. Tadi kan tantangannya sudah, misinya dari kegiatan aplikasi ini apa Ibu? Oh, begitu. Ini di kelompok 4 memang ada ya di slide kita di LK kita isi. Saya tidak perhatikan tadi. Iya, kalau ada ya nanti kita tambahkan. bisa saya bantu Bu Rahma? Iya, Bu Kira, silakan. Tadi kan diceritakannya tantangannya seperti ini. Nah, sebenarnya misinya itu hanya di sini dalam bentuk solusi aja, Bu Nila. Misalnya ada hal seperti itu, maka kita akan melakukan hal seperti ini, membuat aturan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, mengadakan pentas seni dan sebagainya. Itu salah satu untuk apa? Solusi tantangan tersebut, Bu Nila. Gitu. Nggih. Ya. Oke, begitu ya Bu Nila. Ya, Bu. Iya, Ya, makasih. mantap, tidak perlu Makasih, Bu ditambahkan lagi. Iya, betul. Cukup ya Bapak Ibu. Dari kelompok kami, dari kelompok 4, terima kasih partisipasinya dan perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.